saat 7 langkah terakhir orang yang tadi mengantarkan kita ke kuburan meninggalkan kuburan kita. Sebaik ruh disatukan dengan jasad, 2 malaikat Munkar dan Nakir mendatangi roh tersebut lengkap dengan jasadnya yang sudah kembali hidup, tetapi Allah haramkan boleh bergerak. Kita sendirian, gelap, sempit, didatangi 2 malaikat yang belum pernah kita saksikan semengeri itu bentuk wajah mereka. Pertanyaan mereka bagaikan suara halilintar petir yang sangat keras di pangkal telinga. Tapi Allah menjamin orang beriman dimuliakan oleh Allah. Kuat dia menjawab pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Ingat wahai hamba-hamba Allah, bukanlah orang yang mampu menjawab orang yang hafal di dunia apa pertanyaan malaikat dan apa jawabannya. Tapi orang yang mampu menjawab adalah orang yang isi jawaban itu telah ia amalkan ketika ia di dunia. Hanya orang macam inilah yang yuthabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wal akhirah. Allah kuatkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dan juga kelak di kehidupan setelah kematiannya. Allah kuatkan dia mampu menjawab. Setelah itu terdengarlah suara dari langit bahwa Allah menerima hamba ini dan Allah mengakui. Kemudian dibukakan pintu neraka, ada tempatnya di dalam neraka. Dia ketakutan. Malaikat Munkar dan Nakir berkata, jangan cemas, jangan kamu takut. Memang tempat ini telah tertulis atas namamu, tapi karena engkau mampu menekan hawa nafsumu ketika engkau masih hidup, kau lawan setan yang terkutuk, kau tunduk kepada Sang Penciptamu, tempat ini telah disegel dan diharamkan buatmu selama-lamanya. Maka ditutuplah tempat itu dan dihilangkan dari pemandangannya. Lalu dibukakan tempat yang lain, tempat di dalam surga dengan segala fasilitas yang tidak terbayangkan dan tidak terkhayalkan, indahnya, lengkapnya, sempurnanya, mahalnya. Tempat itu ternyata tertulis di luar gerbangnya bahwa penghuninya adalah dia. Maka dia ingin loncat lari menuju ke tempat itu. Tetapi ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sabarlah, tempat ini pasti akan engkau huni, tetapi setelah kiamat. Tunggu dulu kiamat terjadi. Sementara engkau disuruh oleh Allah untuk menempati satu taman di antara taman-taman surga sambil menunggu kiamat. Bersenang-senanglah engkau bersama roh orang-orang soleh sebelummu. Maka kaum muslimin, al-qabru raudhatun min riyadul jannah. Kubur itu adalah satu taman di antara taman-taman surga. Maka dihantarkanlah roh ini membumbung ke langit. Khusus tempatnya disebut dengan a'la illiyin, tempat roh orang-orang beriman sebelumnya yang telah meninggal dunia. Bertemulah dia, saling bertegur sapa dengan mereka dan saling bercerita. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang selamat di kehidupan kuburnya, di alam barzakhnya, pertanda setelah itu dia pasti selamat. Inilah nasib roh orang yang ketika hidupnya di dunia, dia lawan hawa nafsunya, dia kendalikan hawa nafsunya, dan dia mampu menepis godaan-godaan setan yang selama ini banyak menjerumuskan manusia. Dia lawan, tunduk dia kepada Al-Quran, dan dia patuh kepada tuntunan Rasulullah SAW. Kita juga telah menjelaskan bagaimana kebalikan daripada itu. Orang yang semasa hidup di dunia menuruti hawa nafsunya. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Adapun orang-orang yang semasa hidup di dunia melampaui batas, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, dan dia lebih memprioritaskan
kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Dia habiskan seluruh waktunya buat memburu dunia dan mencampakkan akhirat. Orang yang semacam ini menyaksikan 70.000 malaikat menghinakannya yang turun dari langit. Wajah mereka gelap, mata mereka garang dan marah. Tidak ada rasa dan bentuk kasihan sedikit pun di wajah mereka terhadapnya. Ditarik nyawanya oleh malaikat maut dengan paksa, dengan tamparan, dengan pukulan agar roh mau keluar dari jasad. Inilah kematian yang su'ul khatimah. Saat jasadnya dengan begitu kasar dikeluarkan, telah keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, ketahuilah sesungguhnya roh ini betul-betul diperlakukan dengan sangat hina oleh 70.000 malaikat ini. Diseret dan dibawa dalam keadaan hina ke langit. Ditutup pintu langit oleh malaikat penjaga gerbang langit. Tidak diizinkan lewat karena bau yang sangat busuk daripada bau ruh ini. Ma'asyiral muslimin, menggelegarlah suara dari langit. Sesungguhnya hamba yang hina ini memang tidak layak menembus 7 lapis langit. Maka campakkan kembali ke permukaan bumi, kata Allah, gabungkan dengan jasadnya untuk menerima hukuman yang pantas atas segala kejahatannya, atas segala kesombongannya, atas segala kelalaiannya, atas segala dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Masyiral muslimin, Rasul melanjutkan cerita nyata ini yang pasti akan dialami oleh si para pendurjana di muka bumi. Maka ketika roh ini telah digabungkan dengan jasad, dia terbujur kaku sendirian di liang lahat. Keluarganya pun meninggalkannya. Semua harta yang dia punya tidak ada satupun yang boleh dia bawa. Handphone sekalipun yang selama ini dia bawa kemana-mana, itu pun dibawa lari balik pulang oleh keluarganya. Sehingga dia tidak bisa kontak keluarganya. Oh, datang sebentarlah sini, tak boleh lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, malang nian nasib orang ini. Tidak ada satupun keluarganya yang mau menemani, walau hanya sehari semalam. Siapa yang mau tidur di kuburan? Kaum muslimin, dia pun ditinggalkan. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. 2 malaikat Munkar dan Nakir datang. Suaranya yang membuat putus tali jantung, menyebabkan si durjana ini tak mampu menjawab. Rasul mengatakan dalam hadisnya, orang ini hanya berkata ingin menjawab tapi tidak keluar satu apapun. Kenapa? Orang yang diberi kemampuan untuk menjawab oleh Allah, satu, orang yang ditolong oleh Allah pasti. Yang kedua, orang yang semasa hidup di dunia telah mengamalkan apa-apa yang harus dia jawab di dalam kubur. Telah mengamalkan apa-apa yang seharusnya dia jawab di dalam kubur. Jika dia tidak mengamalkan, maka tidak ada yang mampu keluar dari lidahnya. Melihat dia tidak mampu menjawab apa-apa, Rasul mengatakan, fadarabahu, maka dipukul ia oleh para malaikat bimitraqatin, dengan satu alat pukul yang sangat kencang dan kuat. Dan dengan pukulan itu masuklah, terpuruklah ia ke dalam perut bumi. Babak belur bentuknya, hancur wajahnya. Kemudian dia ditarik balik ke permukaan. Kemudian dinampakkan kepadanya pemandangan surga dengan kenikmatan yang lengkap, ada namanya di situ. Maka sang makhluk ini, hamba yang sudah mati ini, ingin bergegas menuju ke tempat itu, ditahan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seharusnya memang di sini tempatmu, Allah telah janjikan. Tapi karena engkau memperturutkan hawa dan nafsumu semasa hidup, engkau benarkan rayuan dan godaan syaitan yang terkutuk, engkau tidak tunduk kepada Al-Quran, engkau bantah sunnah, hidupmu sesuka hatimu, tidak mau diatur dalam agama, maka tempat ini disegel buatmu dan engkau tidak layak menjadi penghuninya, ditutup. Lalu dibukakan pemandangan neraka, azab yang mengerikan, tempat tinggal yang tertera di situ namanya. Maka dia ketakutan. Dikatakan oleh malaikat Munkar dan Nakir, sesungguhnya inilah tempat yang akan engkau huni setelah kematian ini. Tetapi engkau baru menjadi penghuninya setelah kiamat terjadi.